Hai guys, welcome to the Good Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Video kali ini kita akan membahas kasus yang viral beberapa waktu lalu, di mana seorang wanita ditemukan wafat dan setelah diselidiki terungkap jika pelaku pembunuhan menggunakan kloset WC. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Rabu 8 Februari 2023 sekitar jam 23.00, warga Pandeglang, Banten digemparkan dengan penemuan sosok wanita yang sudah wafat di semak-semak pinggir jalan raya Kampung Kuranten, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Sosok wanita itu ditemukan dalam kondisi wafat dan berlumuran cairan merah. Kasus ini diawali dengan seorang wanita cantik bernama Elisa Siti Mulyani berusia 22 tahun. Warga Kampung Saruni, RT 03 RW 01, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Diketahui, Elisa adalah putri bungsu dari Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan atau OKK Kadin Provinsi Banten, Tubagus Hadi Mulyana. Ia anak bungsu dari 6 bersaudara. Elisa juga merupakan seorang mahasiswi di Universitas Bina Bangsa atau Uniba semester 7. Selain kuliah, Elisa juga bekerja sebagai mitra di Badan Pusat Statistik atau BPS. Selain itu, Elisa dikenal mandiri sekaligus tulang punggung keluarga. Tak hanya itu, dengan parasnya yang cantik, Elisa kerap menjadi model bagi para makeup artist. Menurut informasi, Elisa memiliki kekasih bernama Riko Ariska. Riko diketahui merupakan anak anggota polisi yang bekerja di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Riko sendiri berprofesi sebagai ojek online. Ia juga tinggal di daerah Pandeglang, tepatnya di Kampung Cipacung RT 003 RW 005, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Mereka menjalin hubungan 5 tahun lamanya dari semenjak mereka duduk di bangku SMA. Dan akhirnya hubungan mereka pun putus di tengah jalan. Namun Riko tidak terima jika hubungan mereka harus berakhir. Bahkan Riko datang menemui ayah Elisa untuk meminta tolong agar Elisa mau kembali padanya. Di sisi lain, Elisa diketahui sudah memiliki kekasih baru berinisial E. E bekerja di salah satu organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di pemerintah Kabupaten Pandeglang. Hubungan Elisa dan E sudah sampai ke tingkat keseriusan, di mana keduanya akan melangsungkan pernikahan pada bulan Maret. Namun takdir berkata lain, Elisa lebih dulu dipanggil Yang Maha Kuasa sebelum ia melangsungkan pernikahannya. Riko yang kenyataannya sudah putus dari Elisa, ia masih saja mengejar-ngejar Elisa. Namun Elisa sendiri mungkin sudah tidak punya rasa lagi terhadap Riko. Pada tanggal 7 Februari 2023 lalu, Riko sempat bertemu Elisa yang pada saat itu Elisa sedang merayakan ulang tahun. Riko yang masih menyimpan rasa terhadap Elisa, ia pun memberikan hadiah ulang tahun kepada Elisa. Keesokan harinya, Rabu malam 8 Februari 2023, sekitar jam 10 malam, Riko dalam perjalanan pulang dari memancing di sebuah sungai Balapuna. Tanpa disengaja, Riko berpapasan dengan Elisa, yang saat itu Elisa juga dalam perjalanan pulang kerja. Keduanya lantas berhenti sejenak dan mengobrol. Akan tetapi, karena jalanan agak ramai, Riko kemudian mengajak Elisa untuk ngobrol di Stadion Badak. Tanpa adanya rasa curiga, Elisa menerima ajakan Riko. Namun sebelum sampai di stadion, mereka berhenti di sebuah jalanan sepi di depan SMK Muhammadiyah Pandeglang. Dan akhirnya mereka melanjutkan obrolannya di sana. Pada awalnya mereka ngobrol baik-baik saja, hingga akhirnya Riko menyampaikan isi hatinya, berharap Elisa membuka pintu hatinya untuk Riko. Elisa yang sudah tidak memiliki rasa terhadap Riko, ia pun menolaknya secara baik-baik. Menerima penolakan itu, Riko tidak terima dan marah-marah. Ditambah lagi, pengakuan Elisa yang sudah memiliki pasangan lain menambah diri Riko menjadi gelap mata. Riko lantas menghampiri Elisa, lalu mencekik leher dan menutup mulut Elisa dari belakang. Mendapati itu, Elisa mencoba melawan dengan menggigit tangan Riko.
Tapi apalah daya, kekuatan seorang wanita kalah jauh dari pria. Hingga akhirnya Elisa terjatuh, kemudian Rico menarik Elisa ke dalam semak-semak dalam keadaan lemas. Elisa pun sembari berteriak meminta tolong. Selanjutnya, Rico menghantam Elisa sebanyak 2 kali menggunakan kloset bekas yang ia temukan di sekitar lokasi. Rico menghantam Elisa di bagian kepala dan lehernya. Setelah itu, Rico mengamankan barang-barang milik Elisa seperti tas, laptop, dan ponsel. Kemudian motor Elisa ia sembunyikan ke dalam semak-semak. Lantas Rico pun kabur dengan membawa barang-barang milik Elisa tersebut. Suara teriakan Elisa terdengar oleh seorang pelajar berinisial A yang menginap di mes SMK Muhammadiyah. Namun A tidak langsung menolongnya, mungkin karena takut atau apa, dikarenakan kondisi jalanan yang sepi. A lantas bergegas memberitahu temannya yang berinisial S dan beberapa warga yang saat itu berada di bengkel dekat lokasi kejadian. Mereka kemudian mencari sumber suara teriakan tersebut. Setelah mencari ke dalam semak-semak, mereka menemukan sesosok jasad dalam kondisi menggunakan sweater hitam dan celana katun berwarna hitam dalam posisi miring dan pakaian yang dikenakan setengah terbuka. Dengan adanya temuan itu, mereka lantas melaporkannya kepada pihak kepolisian. Mendapatkan laporan itu, pihak kepolisian bergegas mendatangi lokasi guna melakukan pemeriksaan. Sesampainya di sana, polisi menemukan sesosok jasad serta kloset WC yang terdapat cairan merah dan sepotong balok kayu yang diduga digunakan untuk menghabisi Elisa. Setelah itu dilakukan evakuasi dan jasad Elisa dibawa ke rumah sakit RSUD Berkah Pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat dilakukan pemeriksaan, polisi mendapatkan keterangan dari 2 pelajar tadi, yang mana mereka sempat mengejar seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Rico mengendarai motor NMAX berwarna biru menuju ke arah Cipacung. Tidak butuh waktu lama, pihak kepolisian segera bertindak dengan mengamankan Rico di dalam rumahnya. Rico pun dibawa ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti milik korban seperti tas, laptop, dan ponsel, serta motor milik Rico. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui motif Rico melakukan itu semua, yakni Rico merasa cemburu terhadap Elisa karena telah memiliki pasangan lain. Selain itu, menurut Rico, Elisa kerap berbohong kepadanya dan juga berselingkuh darinya. Akibat tindakannya ini, Rico dikenakan pasal 338 Jungto, pasal 351 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Namun ada dugaan jika tindakan ini merupakan pembunuhan berencana. Dan jika memang benar pembunuhan berencana, maka hukuman yang dijatuhkan akan berbeda lagi. Semoga kasus ini segera menemukan titik terang dan pelaku mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Dengan kepergian Elisa, keluarga Elisa sangat terpukul dan sangat bersedih, terutama ayahnya, Tubagus Hadi Mulyana. Ia merasakan kesedihan yang sangat mendalam dan berusaha ikhlas menerima ketentuan yang maha kuasa. Mereka tidak menyangka Elisa pergi dengan cara yang demikian. Jenazah Elisa sendiri dimakamkan di tempat kakeknya di Kecamatan Cigelis. Semoga Elisa tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dan diterima amal ibadahnya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.